Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada channel YouTube kesayangan kita, yaitu channel YouTube MZT Malang Raya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala dan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah dari segala macam bentuk hal-hal yang tidak kita senangi. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan keterangan dari kitab Fathul Qorib yang menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan ketika istri itu mulai menampakkan tanda-tanda perbuatan nusyuz. Setelah kami jelaskan pada video sebelumnya bahwa ketika mulai nampak tanda-tanda nusyuz dari seorang istri, maka si suami punya wewenang untuk memberikan nasihat kepada mereka. Ada satu hal penting yang disampaikan oleh kitab Fathul Qorib supaya kita sebagai suami menyadari tentang hal ini, yaitu beliau menyatakan walaysa syatmu lizauji minan nusyuzi bal tastahiqu bihi ta'diba minaz zauji fil asahhi wala yarfa'uha ilal qadhi, yang artinya celaan atau omongan kasar atau istilahnya itu cemoohan dari seorang istri kepada suaminya itu tidak termasuk perbuatan nusyuz. Makanya di awal dikatakan itu hanya sebatas tanda-tanda nusyuz. Seandainya kemudian ada seorang istri itu yang tiba-tiba ngomong kasar, dia mengolok suaminya, si istri ini mengkata-katai suaminya, yang perlu menjadi warning, menjadi peringatan kepada kita selaku orang laki-laki, selaku seorang suami, bahwa cemoohan seperti itu, kata-kata yang dimunculkan oleh si istri kepada si suami, ini tidak termasuk perbuatan nusyuz. Tidak termasuk. Tiba-tiba si istri mengatai suaminya dengan kata-kata yang kotor misalkan, dengan kata-kata yang tidak pantas misalkan, disebutkan suaminya itu disamakan dengan hewan tertentu misalkan, maka kata-kata seperti ini, omongan-omongan seperti ini tidak termasuk perbuatan nusyuz. Akan tetapi itu termasuk perbuatan maksiat, itu termasuk perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang istri. Karena termasuk perbuatan dosa, oleh karena itu keterangan di Fathul Qoribnya bal tastahiqu bihi ta'dib minazauji fil asahhi, maka si istri berhak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi ketika si istri itu memunculkan omongan-omongan yang kasar, memunculkan omongan-omongan yang kotor kepada suaminya, ya, maka ini merupakan suatu tindakan yang perlu untuk diberikan pelajaran, perlu untuk diberikan pendidikan, supaya si istri bisa merubah sikapnya dan bisa berhenti dari tindakan-tindakan atau kata-kata kotor seperti demikian. Dan perlu saya ingatkan juga, untuk memberikan takdib, untuk memberikan pendidikan, hukuman kepada istri ketika melakukan perbuatannya seperti ini, sangat dilarang keras melakukan kekerasan-kekerasan fisik. Karena ini merupakan kekerasan fisik, ini merupakan tindakan yang diharamkan oleh syariat. Tidak boleh suami itu melakukan kekerasan fisik kepada si istri. Bahkan nanti ketika seandainya pada pembahasannya akan datang insya Allah, seandainya si istri itu betul-betul melakukan nusyuz, dan nusyuznya ini berat, lalu kemudian si suami itu diberikan izin oleh syariat untuk memukul, itu pun pukulannya bukan pukulan yang menyakiti, bukan pukulan yang kemudian memunculkan kecacatan fisik kepada si istrinya. Jelas itu tetap hukumnya adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Apalagi kalau istrinya ini tidak sampai melakukan nusyuz. Istrinya ini hanya mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar kepada suaminya. Walaupun suami itu saat itu mempunyai wewenang untuk memberikan pendidikan, memberikan pelajaran kepada istrinya, namun pelajarannya, cara mendidiknya bukan dengan cara kekerasan fisik. Tetap ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh syariat terhadap setiap suami supaya tidak lagi melakukan perbuatan kekerasan-kekerasan fisik.
Ini yang penting untuk difahami. Begitu juga seandainya terjadi kasus yang seperti ini. Si istri mengkata-katai kotor, mengkata-katai kasar kepada suaminya. Si suami punya wewenang untuk memberikan pendidikan. Seandainya terjadi seperti ini, seberapapun sakit hatinya si suami, ya seberapapun sakit hatinya si suami, ini tidak boleh juga diangkat kepada pengadilan. Kasus yang seperti ini, domainnya, wewenangnya bukan kepada pengadilan. Pengadilan tidak perlu juga untuk menggubris ketika ada cekcok dalam rumah tangga seseorang, lalu disodorkan kepada pihak pengadilan, pihak hakim atau pengadilan pun juga tidak perlu menggubris ketika ada kasus-kasus yang seperti demikian. Sebagaimana yang tadi disebutkan oleh kitab Fathul Qorib, wala yarfa'uha ilal qadhi. Tidak perlu hal seperti ini diangkat kepada qadhi, tidak perlu diangkat kasus ini sampai kepada pengadilan agama, tidak perlu. Alasan yang disebutkan oleh para ulama tentang kenapa hal ini kok tidak perlu diangkat kepada pengadilan, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tausyih beliau menyatakan li'anna dzalika yaksuru bainaz zaujaini. Karena kasus cekcok seperti ini merupakan hal yang lumrah, hal yang biasa terjadi di dalam rumah tangga. Dari keterangan yang seperti ini, kita bisa mengambil satu hikmah. Yang namanya orang rumah tangga itu pasti akan ketemu dengan yang namanya masalah. Entah nanti istrinya yang ngambek atau suaminya yang ngambek. Ini merupakan hal yang lumrah sekali. Ketika ini sudah yaksur bainal zaujain, ini sudah lumrah terjadi di antara pasangan suami istri, maka tidak perlu juga kasus seperti ini untuk diangkat kepada pengadilan. Dicukupkan pendidikannya, mediasinya, dicukupkan hanya sebatas antara suami dan istri itu saja. Faju ila ta'dibu min ghairi raf'in ilal qadhi. Maka ta'dib ini diadakan, ya artinya wewenang pendidikan, pengajaran kepada istri itu dicukupkan kepada suami tanpa harus diangkat kepada qadhi, tanpa harus diangkat kepada pengadilan. Karena nanti kalau sampai kasus seperti ini saja secara syariat ini diberikan wewenang diangkat kepada pengadilan, akan ada berapa banyak kasus yang masuk kepada pengadilan. Tentunya pihak hakim juga akan kewalahan mengurusi masalah-masalah yang seperti ini. Karena ini memang suatu masalah yang lumrah terjadi di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Walaupun kita juga tidak berharap muncul suatu kasus-kasus yang seperti demikian. Mudah-mudahan keluarga kita tetap dalam kondisi aman, penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Seandainya terjadi hal yang tidak menyenangkan pun bisa diselesaikan dengan secepatnya, dengan cara yang paling halus, dengan cara yang paling lunak, tanpa harus memunculkan hal-hal yang kasar sampai muncul KDRT dan seterusnya. Ini yang kita inginkan, harapan kita kepada Allah supaya rumah tangga kita menjadi keluarga tangga yang seperti demikian. Nah, hal ini penting kami sampaikan karena memang ini sering terjadi. Oleh karena itu muncul tanggapan dari Syekh Bujairomi tentang ketika terjadi cekcok, bahkan cekcok ini sampai kepada pecahnya rumah tangga. Pecahnya rumah tangga ini tidak selalu penyebabnya adalah si istri. Bisa juga suatu rumah tangga ini pecah, suatu rumah tangga ini kemudian amburadul, penyebabnya itu ternyata juga muncul dari pihak si suami juga. Atau bahkan juga dari dua pihak. Suami menjadi penyebab juga, istrinya juga menjadi penyebab. Sampai kemudian rumah tangga ini menjadi pecah, rumah tangga ini menjadi amburadul, sehingga kemudian sampai muncul yang namanya kasus perceraian. Sebagaimana itu diterangkan oleh Syekh Bujairomi dalam hasyiah beliau terhadap kitab Iqna. Syekh Bujairomi menyatakan, wa'lam anna syiqaqa baina zaujaini imma an yakuna bisababin minha au bisababin minhu au bisababin minhuma jami'an. Ketahuilah bahwa pecahnya rumah tangga, pecahnya antara suami istri, itu bisa jadi karena muncul sebabnya ini dari pihak si istri. Istrinya yang memang memunculkan satu sebab supaya rumah tangganya menjadi pecah. Au bisa babin minhu. Bisa jadi juga penyebabnya ini adalah dari si laki-lakinya. Si laki-laki melakukan satu tindakan tertentu, yang tindakan ini bisa menyebabkan pecahnya rumah tangga sampai muncul kasus perceraian. Au bisa babin minhuma jami'an. Atau penyebabnya memang dari si suami dan istrinya. Suami istri melakukan suatu tindakan tertentu, yang mana tindakan ini bisa menyebabkan pecahnya suatu rumah tangga. Fassababu minha
Beliau mencontohkan penyebab yang muncul dari sisi istri yang memunculkan sebab pecahnya rumah tangga, antuzhiro amarati nusyuziha kama zakarahul musannifu. Contoh penyebab pecahnya rumah tangga yang ini muncul dari pihak si istri. Seperti apa? Si istri terus-menerus memunculkan perbuatan nusyuz kepada suaminya. Si istri terus-menerus melakukan perbuatan kurang ajar kepada suaminya. Sudah dinasehati, sudah diingatkan dengan nasihat yang lembut, yang halus, sampai yang kemudian agak kasar, kok istrinya terus saja melakukan perbuatan nusyuz. Hal yang seperti ini bisa menyebabkan pecahnya suatu rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi setiap istri supaya memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Kalau sudah diingatkan oleh suaminya, harapannya supaya si istri tidak lagi melanjutkan perbuatan nusyuz itu, hendaknya si istri bertaubat kepada Allah dan meminta halal, meminta ridho, meminta maaf kepada suaminya. Demi untuk apa? Demi untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang telah dibangun sejak awal. Contoh yang kedua, ketika penyebabnya ini muncul dari pihak si suami, wasababu minhu ma sayati fitatimati wa huwa ma lau mana'aha zauju haqqaha kaqasmin. Yang dicontohkan dalam kitab, contoh penyebab yang muncul dari pihak suami, yaitu ketika suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, si suami tidak melaksanakan hak-hak wajibnya seorang istri. Contoh yang di sini misalkan jatah inap. Ketika si suami itu memiliki beberapa istri, lalu tiba-tiba si suami ini tidak mendatangi, tidak melaksanakan jatah inap kepada salah satu istrinya. Ketika suami tidak melaksanakan hak wajib dari istrinya, maka ini bisa menyebabkan pecahnya rumah tangga. Bisa menyebabkan buyarnya suatu ikatan rumah tangga. Ini ketika si suami itu memiliki istri lebih dari satu. Kalau istrinya itu cuma satu, maka perlu kita ingat, hak wajibnya istri itu juga bukan cuma masalah kosmu saja. Ada hak-hak wajib yang lainnya. Seperti misalkan nafkah, misalkan masalah mahar, misalkan masalah kebutuhan memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang lainnya. Ini merupakan hak wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap suami. Suaminya tiba-tiba tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada istrinya. Yang saya ingatkan lagi, ini adalah nafkah wajib. Memberikan uang belanja untuk makan sehari-harinya. Si suami sudah tidak lagi menghiraukan hal itu. Si suami sudah tidak lagi mau menemani istrinya. Hidupnya tiap malam itu selalu di luar rumah, kumpul sama teman-temannya terus tanpa memperdulikan bagaimana nasib istri dan anak-anaknya. Ini suatu hal pelanggaran yang dilakukan oleh seorang suami, dan ini kalau diteruskan, dibiarkan, akan bisa menyebabkan munculnya satu tindakan perceraian. Si istri jelas tidak akan kuat menghadapi model suami yang seperti demikian. Jelas ini merupakan satu perbuatan zalim dari pihak si suami. Oleh karena itu diingatkan dalam ayat Al-Quran, ya, supaya kita tidak menjadikan istri kita itu bergelantungan, tidak jelas. Ketika si suami itu tidak memberikan nafkah kepada istri, lalu tidak diceraikan juga. Statusnya perempuan ini masih istrinya dia, tapi dia tidak lagi memberikan nafkah kepada suaminya. Ini jelas merupakan perbuatan zalim yang dilakukan oleh seorang suami, dan suatu saat nanti di akhirat dia mesti akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan zalimnya dia kepada istri atau kepada anak-anaknya. Jelas ini tidak boleh. Dan seandainya nanti si istri ini menuntut nafkah belanja, maka itu tidak bisa disalahkan, karena memang yang melakukan kezaliman adalah pihak suami. Suami tidak melaksanakan belanja nafkah kepada istrinya, lalu kemudian suatu saat di pengadilan dituntut, maka itu sah-sah saja dan itu benar-benar saja. Tinggal nanti kalkulasi per harinya itu berapa rupiah, lalu kemudian ditotal semuanya selama berapa hari, berapa bulan si istri ini tidak diberikan nafkah, maka si suami dianggap memiliki hutang untuk melunasinya pada hari-hari berikutnya. Ini merupakan suatu peringatan penting yang perlu untuk diketahui oleh masing-masing kedua belah pihak antara suami dan istri, supaya tidak sampai berkelanjutan melakukan perbuatan-perbuatan zalim di dalam rumah tangga. Ini keterangan yang penting untuk kami sampaikan kepada antum semuanya. Mudah-mudahan dari keterangan ini bisa memberikan kejelasan, dan barangkali juga ada keterangan-keterangan yang kurang jelas bisa Anda sampaikan pada kolom komentar,
atau mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka juga bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kajian-kajian yang kita lakukan menjadi ilmu-ilmu yang manfaat dan barokah, dan yang lebih penting lagi mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan, mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin.